Selamat datang di Algorithm, Accelerate your growth with Kampus Merdeka. Bersama aku, Theodora, dan rekan aku, Derry. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan menemani kalian di Algorithm edisi Magang Merdeka. Nah, kira-kira teman-teman udah pada tahu belum nih, apa sih Magang Merdeka itu dan Kampus Merdeka itu sendiri? Nah, yuk langsung kita simak aja penjelasan singkat tentang Kampus Merdeka dan juga Magang Merdeka. Oke, check it out. Halo teman-teman, perkenalkan, namaku Bima. Kali ini Bima mau jelasin apa itu Kampus Merdeka dan juga Magang Merdeka. Yuk dengerin Bima sampai habis ya. Kampus Merdeka merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Kebijakan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan soft skill dan hard skill sesuai dengan minat dan bakat masing-masing, sehingga mahasiswa dapat lebih siap dan relevan untuk memasuki dunia kerja. Melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka, mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 semester atau setara 20 SKS untuk menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama, dan paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda, dan atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. Sebenarnya, ada apa aja sih program dalam Kampus Merdeka? Ada 8 program di Kampus Merdeka, yaitu pertukaran pelajar, magang, studi independen, membangun desa atau KKN tematik, proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, kampus mengajar, dan penelitian atau riset. Selanjutnya, Bima mau jelasin apa itu Magang Merdeka. Magang Merdeka adalah salah satu program dari Kampus Merdeka di mana mahasiswa akan mendapatkan pengalaman kerja di dunia profesi nyata selama 1-2 semester. Dengan pembelajaran langsung di tempat kerja mitra magang, mahasiswa akan mendapatkan hard skill dan soft skill yang akan menyiapkan mahasiswa agar lebih siap untuk memasuki dunia kerja dan karirnya. Apa saja sih benefit dari Magang Merdeka? Yang pertama adalah keberlanjutan karir, yaitu peluang yang lebih besar untuk diterima sebagai karyawan di tempat magang. Yang kedua, keterlibatan langsung dan mendalam, yaitu pengalaman kerja yang berharga untuk digunakan setelah lulus dari universitas. Yang ketiga, gambaran nyata dunia bekerja, yaitu pengetahuan tentang praktik terbaik dalam industri dan sektor yang diminati. Yang keempat, bangun dan perluas koneksi, yaitu jaringan dan hubungan dalam industri tempat magang. Nah, gimana? Teman-teman sekarang udah lebih tahu kan tentang Kampus Merdeka dan Magang Merdeka? Yuk sekarang simak podcastnya supaya bisa dapat insight lebih mendalam mengenai Kampus Merdeka dan tentunya Magang Merdeka. Oke, menarik banget gak sih guys penjelasan tentang Magang Merdeka tadi? Kita jadi pengen tahu lebih banyak nggak sih? Pasti teman-teman yang nonton juga pada udah nggak sabar kan? Nah, karena teman-teman udah pada nggak sabar, langsung aja nih kita undang pembicara spesial kita, yaitu Bang Bobby. Oke, silakan Bang. Halo. 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 Yeah. Boleh nih Bang Bobby perkenalkan diri dulu. Ya, halo semua. Kenalin, nama gue Bobby. Gue dari Matematika 2018. Gimana nih kabarnya Kak? Lagi mau sidang, guys. Lagi sibuk skripsi berarti ya? Lagi sibuk skripsi sama magang aja sih sekarang. Oke. Ngomongin tentang magang nih, waktu itu kakak nih magang di mana sih dan jadi apa? Jadi waktu itu gue di Agustus tahun lalu gue dapat kesempatan magang Merdeka di salah satu edutech startup di Jakarta, di PT Sekolah Integrasi Digital. Waktu itu gue dapat role sebagai data analyst intern. Oh, kira-kira kerjaannya tuh jadi data analis ngapain aja Kak? Basically waktu itu gue itu buat nge-solve pertanyaan-pertanyaan dari manajer gue sih. Kayak waktu itu misalkan gue dikasih sejumlah pertanyaan itu dan gue coba ngejawabnya dengan nganalisa data dan bikin visualisasi sih waktu itu biasanya kayak gitu. Oke. Tapi berarti kalau data analis berhubungan banget nggak sih sama statistika? Nah, yes. Ada nggak sih kayak matkul apa sih yang berhubungan banget nih dari jurusan kakak sama kerjaan kakak di magang kali ini? Oke, jadi kalau misalkan jadi data analis itu mostly itu yang kita gunakan itu toolsnya itu SQL, SQL terus juga
Excel, dan juga visualization tools. Mungkin nggak tahu sih kalau di Matek sekarang yang dipelajarin apa. Kalau waktu itu yang gue pakai itu Google Data Studio untuk visualisasi dan Tableau juga gitu. Dan kalau untuk SQL-nya waktu itu sih gue pakai MySQL kayak gitu. Oke. Berarti ternyata penting banget coding-codingan gitu ya, Yes. Kak, Nah, buat jadi data analis. Nah, kalau boleh tahu kenapa sih kakak tuh milih magang Merdeka dibanding magang biasa yang lain tuh? soalnya waktu itu kan si program magang kampus Merdeka ini kan masih baru banget kan, pas angkatan gue tuh masih bisa dibilang yang pertama lah gitu. Dan salah satu hal yang bikin gue tertarik banget karena ada jaminan 20 SKS waktu itu. Dan gue kayak ya udah kan enak gitu, gue magang dan gak harus kuliah gitu, dan dapat SKS juga by the end of the period gitu sih kalau yang waktu itu gue kejar. Oke. Berarti ada jaminan 20 SKS nih, Kak? Yes. Tapi kemarin kakak tuh ngambilnya 20-20-nya atau bisa ada opsi selain 20 SKS gitu? Kalau waktu itu setelah gue ngobrol dengan Kaprodi waktu itu tuh jadi kalau misalkan magang di kampus Merdeka untuk anak UI itu tuh langsung di konversi langsung 20 SKS gitu semuanya. Oke. Berarti karena satu semester itu harus ngambilnya 20 SKS aja gitu ya? Yes, ya jadi juga waktu itu pas gue magang pun sebenarnya boleh ngambil matkul gitu, cuman tidak boleh melampaui batas 24 SKS gitu kan, itu maksimum. Jadi nah kayak gitu sih. Dan waktu itu pas periode gue magang di kampus Merdeka pun itu gue diwajibin sama Pak Hengki buat ngambil satu matkul nih biar status mahasiswa gue tetap aktif gitu. Cuman kayaknya kalau sekarang tuh udah berbeda sih sistemnya. Kalau sekarang itu lu nggak harus kok buat ngambil matkul kayak gitu. Kayak contohnya ada teman gue yang sekarang lagi ngambil studi independen gitu. Tulisan ke status kemahasiswaannya di siaknya itu tulisannya kampus Merdeka gitu, bukan aktif tidak aktif lagi kayak gitu. Udah ada perbaruannya. Yes. Oke. Nah, ada nggak sih kayak kemarin kakak kan selama magang nih, berapa bulan Kak magangnya? Waktu itu gue dari Agustus sampai Januari akhir, jadi bisa 5 bulan. Oke, 5 bulan lebih gitu kan? Yes. Berarti ada nih kayak, ada nggak sih matkul wajib yang nggak kambil karena kakak ini ikut magang gitu? Maksudnya gimana? Maksudnya kayak, Kan di satu semester tadi cuma bisa ngambil 20 SKS. Yes. Itu tuh matkul wajibnya udah kakak ambil semua di Oh, jadi tuh, jadi gini. Jadi kenapa gue ngambil ngejar matkul itu? Jadi tapi kan kalau kurikulum gue dan kurikulum baru kalian tuh kan udah cukup berbeda ya. Soalnya kalau di zaman gue itu wajib itu 120 SKS, wajib 120, dan untuk lulus kan 144, dan 24-nya itu terserah kalian mau ngambil dari mana, entah kalian mau ngambil dari exchange dari luar atau misalkan mau ngambil matkul dari fakultas lain, itu terserah gitu. Jadi basically dibebasin gitu. Dan kalau waktu itu kenapa gue ngambil, karena gue mau ngambil 20 SKS peminatannya itu buat nutup 24 SKS-nya, kayak gitu sih. Jadi lebih simpel Yes, langsung 20 jadi gitu langsung lah gue nggak usah pusing-pusing matkul-matkul lain gitu. Selain daftar magang, kira-kira kakak ada ikut program kampus Merdeka yang lain nggak? Waktu itu sih nggak begitu kepikiran untuk ngambil yang lain ya. Waktu itu sebenarnya sempat sih. Cuma waktu itu gue lebih memprioritaskan magang sebenarnya. Walaupun waktu itu ada satu program studi independen, kalau misalnya kalian tahu, itu ada satu program yang disediain sama kampus Merdeka itu namanya Bangkit. Itu gue tertarik banget sebenarnya. Cuma ya waktu itu gue lebih mementingkan buat ngambil magang dulu kayak gitu. Oke, nah kan kakak udah magang nih selama 5 bulan disebutin tadi. Nah, sebelum magang itu apa sih yang harus dilaluin buat kita daftar ke magang Merdeka itu gimana? Ya. Jadi kalau kalian buka website kampus Merdeka dan pilih opsi magang, itu tuh bakal banyak banget lowongan-lowongan yang tersedia. Misalkan kalian type in keyword data, kayak waktu itu kan gue ngincarnya data, jadi gue type in data, itu keluar banyak banget, dan in total gue bisa dibilang gue apply sekitar 60-an itu, dan akhirnya alhamdulillah langsung ada yang keterima gitu. Dan basically kita tinggal apply, masukin CV, dan tunggu panggilan interview gitu. Jadi kalau di website kampus Merdekanya itu cuman menyediakan job portalnya gitu, jadi vacancies-nya aja, tapi untuk
proses hiringnya itu balik lagi ke perusahaannya masing-masing. Jadi kalau misalkan seandainya gue apply ke satu perusahaan itu yang bakal nge-email gue dan gue tinggal ngikutin prosesnya dari perusahaan itu kayak gitu. Oke, berarti emang dari Kampus Merdeka udah nyediain banyak banget Yes. pilihan ya. Kita mau magang di mana dan minat kita di mana. Iya, Yes, tergantung yes. minat aja. Nah, tadi kan juga udah di-mention soal CV nih, Kak. Itu tuh harus ATS friendly atau kreatif CV juga? Nah, jadi kenapa gue jadi waktu itu gue sadar lah pentingnya ATS nih. Jadi soalnya waktu itu pas awal-awal itu gue belum tahu nih apa sih ATS itu gitu kan. Ternyata ATS itu termasuk resume gitu. Yang awalnya gue kira CV kan mungkin bagusnya warna-warni lah, kreatif kayak gitu. Ternyata waktu itu gue apply nih, pas gue apply awal-awal sekitar 30-40 nggak ada yang keterima gitu, kayak kok aneh banget gitu. Dan setelah gue tahu tentang ATS gitu, terus gue apply, minggu depannya langsung kepanggil gitu. Jadi kan berarti ada manfaatnya banget nih dari ATS gitu. Jadi kalau bisa gue saranin buat kalian semua yang mau daftar, dipersiapin buat resume ATS-nya. Oke. Kalau misalnya tadi kan udah CV ATS tuh penting banget ya. Yes. Nah itu isi dari CV ATS friendly-nya itu apa aja sih Kak? Kayak untuk magang apakah beda sendiri atau ada beberapa yang harus banget dimasukin? Sebenarnya ada sih beberapa yang major key yang perlu dimasukin, kayak contohnya IPK, jurusan, terus fokus prodinya, kayak misalkan gua major in math tapi minor in statistics and data science kayak gitu. Itu jadi biar ngegambarin gue tuh minatnya kemana. Terus juga kalau menurut gue sih yang perlu itu projects tuh penting banget, relevan projects ya. Jadi maksud gue project yang relevan. Let's say kalau misalkan kalian mau apply magang ke bidang data, project-projectnya juga bidang data gitu, biar relevan coursework gitu. Terus juga mungkin bootcamp itu juga penting banget gitu buat kayak certifications kayak gitu sih. Itu menunjang banget gitu untuk apply magang kayak gitu sih. Berarti emang isinya kayak background kita sama minat kita Yes. dan course yang udah kita ambil tuh apa aja. Iya. Nah, kalau misalkan CV-nya udah ATS friendly, Yes. terus kayak udah oke nih, udah lanjut ke tahap wawancara tuh, kira-kira yang perlu disiapin tuh apa aja, Kak? Kalau menurut gue sih ini sih, soalnya biasanya itu kalau berbeda-beda sih setiap perusahaan proses hiringnya gitu. Mungkin kalau yang biasanya ada tuh ini technical test kayak gitu. Kayak contohnya misalkan kalian dikasih tugas gitu. Kalau gue waktu itu dikasih tugas untuk role data analyst, gue dikasih data dan gue disuruh ngerjain tugas-tugas kayak misalkan gue ngerjain pakai sintaks SQL atau misalkan pakai Excel juga, buat gimana cara buat nunjukin lah kalau kita tuh capable dalam role itu kayak gitu. Begitu. Cuman ada beberapa yang beda. Kayak contohnya waktu itu gue pernah di salah satu perusahaan korporat itu gue tahapnya itu ada yang namanya LGD. Kalian tahu LGD? LGD itu leaderless group discussion. Nah kayak gitu. Tapi gue nggak lolos gitu. Soalnya memang ternyata leaderless group discussion itu kalian dikumpulin belasan orang, kalian dikasih topik dan kalian disuruh buat diskusi dalam grup itu kan. Kalau menurut gue sih kunci di LGD itu kalian jangan terlalu ambis tapi jangan terlalu pasif juga gitu. Jadi kayak ya between those two deh kayak gitu sih. Jadi itu soalnya HRD-nya itu ngelihatnya dari situnya sih, dari cara kita diskusinya kayak gitu. Kayak gitu sih. Beda-beda kalau setiap perusahaan. Oke, berarti emang banyak yang harus disiapin. Yes. Nah kan kemarin kakak kebetulan data analis dan juga sesuai sama jurusan kakak kan. Yes. Nah kalau misalnya kakak nih dapat tawaran magang, tapi tawaran magang itu posisinya nggak sesuai sama jurusan kakak, kakak bakal tetap ambil atau mungkin cari opsi lain gitu? Tergantung dengan minat dan kapabilitas gue sih. Kayak gitu misalkan. Mungkin let's say gue dari awal kuliah itu gue tertarik buat kerja itu di bidang data. Kayak gitu. Gue cari deh mana posisi-posisi yang mungkin cocok. Kayak contohnya mungkin yang cocok banget data scientist and data analyst gitu lah. Cuman kalau misalkan ada yang agak menjurus tapi nggak secara langsung, let's say misalkan ditawarinnya bisnis analis gitu, mungkin bakal gue tetap terima kayak gitu. Cuman kalau yang terlalu jauh dari bidang data masih mikir-mikir sih pastinya gitu. Oke, berarti sesuai ketertarikan Yes, kita juga tertarik kayak juga. nyari magang.
Kalau dari kakak sendiri tuh selama magang ada kendala apa atau gimana kak? Kendala ya. Waktu itu sih gue sempat ini sih. Kalau kendala ya, mungkin ini sih dari tools yang soalnya kan gue pertama kali magang nih kemarin di Kampus Merdeka. Itu gue cukup kaget gitu dengan lingkungan kerja gitu. Ternyata kalau kerja di bidang data tuh kayak gini ya gitu. Kayak contoh waktu itu gue sempat rapat berjam-jam gitu ngebahas tentang data. Terus juga gue dituntut untuk mempelajari tools yang baru secara cepat. Kayak contoh waktu gue sebelumnya belum pernah nyentuh Tableau sebelumnya gitu kan. Tapi gue dituntut buat bisa. Jadi gue seminggu itu benar-benar belajar banget kayak gitu sih. Gitu. Terus juga di dalam magang tuh bakal ketemu orang-orang yang perspektif dan backgroundnya beda-beda kayak gitu. Jadi di situ gue menempatkan diri buat bisa adaptasi sih terhadap perbedaan itu gitu. Berarti emang kita perlu banget adaptasi ya. Dan kayak emang magang nih kayak peralihan dari dunia kuliah ke dunia kerja. Bener. Jadi kita ketemu orang baru kayak gimana. Nah, selama magang nih, ada nggak sih kayak penilaian dari perusahaannya tentang kita kayak gimana cara kita kerja itu perusahaan bisa nilai nggak sih? Yes, bisa banget. Jadi tuh kalau selama gue magang kemarin itu tuh kita kayak semacam dipantau lah setiap minggunya. Soalnya gue setiap minggunya perlu adanya report gitu, report mingguan terhadap manajer gue kan. Dan alhamdulillahnya waktu itu pas gue magang itu, gue terpilih nih jadi salah satu yang performanya paling bagus. Jadi yang tadinya di kelompok anak-anak kampus Merdeka, gue ditransfer divisi waktu itu, gue langsung ke tim core data analytics gitu karena performa gue yang bagus kayak gitu sih. Jadi memang sebenarnya ada pantauan berdasarkan performa. Nah kalau tadi ada tugas akhir kan ya kak? Yes. Nah kalau misalkan kita ternyata kinerja selama magang tuh kurang bagus atau kayak tugas akhirnya tuh kayak kurang gitu kita ngerjainnya, itu tetap di-convert 20 SKS atau gimana? Tetap sih, kata gue. Soalnya kalau misalkan di kampus di UI itu tidak menuntut untuk harus A gitu, enggak gitu. Waktu itu soalnya bener-bener langsung perusahaan dan pihak kampus tuh langsung koordinasi. Ya udah by the end of the magang period langsung 20 SKS kayak gitu. Tapi ada kayak hukuman tertentu atau kita kena? Kalau hukuman sih enggak ya. Kalau misalkan bad performance sih, setahu gue soalnya ada orang yang mungkin dalam perjalanan magangnya itu belum bisa kayak gitu kan. Iya. Soalnya kapabilitas orang kan beda-beda ya cara kemampuan adaptasi. Tapi kalau kayak gitu aja sih enggak ada penaltinya lah gitu. Mungkin kalau yang ada penaltinya, kalau yang nggak pernah muncul sama sekali selama periode magang itu ada penaltinya kayak gitu. Penaltinya tuh apa kak? Nah waktu itu soalnya di by the end of the magang period waktu itu ada nih kayak mahasiswa perwakilan kampus Merdeka untuk di perusahaan gua itu tuh bilang, kalian tolong ya kerjain nih laporan akhirnya. Soalnya kalau nggak dikerjain kalian harus ngetransfer semua gaji dari awal kalian sampai bulan terakhir dibalikin ke kampus Merdekanya kayak gitu. Jadi kan rugi banget ya. Bener. Iya, jadi mending dikerjain aja. Oke, kan udah magang nih selama 5 bulan. Nah, pengalaman apa sih kayak yang paling berkesan nih buat kakak selama magang di perusahaan kakak? Kalau dari yang gue ini sih tools yang gue pakainya, project yang gue dapat gitu, terus juga gimana cara gue buat ngehandle tim gitu, terus juga gimana cara gue nge-report ke manajer. Itu sih sebenarnya hal-hal yang kayak gitu yang menunjang karir gue, yang akhirnya bermanfaat buat gue ke depannya gitu, buat next jobnya gitu, kayak gitu sih. Kayak contohnya dari pengalaman magang gue yang sebelumnya di Kampus Merdeka ini, akhirnya setelah gue selesai magang itu, gue langsung di-approach sama perusahaan lain buat lanjut magang kayak gitu. Jadi istilahnya kayak magang tuh kayak jembatan kita ke perusahaan gitu. Yes. Keren banget ya ternyata pengalaman magangnya. Ternyata juga banyak pengalaman-pengalaman dan kayak ilmu-ilmu baru yang kita dapetin dari magang yang belum kita dapetin nih di kuliah. Bener banget. Nah boleh dong kak kasih closing statementnya nih buat teman-teman yang nonton, buat kenapa harus ikut magang Merdeka? Menurut gue magang Merdeka ini kesempatan yang emas banget sih buat apalagi buat teman-teman yang baru nih kan. Soalnya sebelumnya ini kan belum ada. Ini membuka kesempatan banget sih buat kalian buat ngedapetin pengalaman, buat dapetin
kapabilitas baru kayak gitu, itu menunjang banget pastinya buat kalian ke depannya dalam meniti karir gitu setelah kalian lulus kayak gitu kan. Benar banget. Nah, kita udah dapat nih penjelasan tentang magang. Nah, jadi jangan lupa nih teman-teman yang nonton podcast algoritma buat daftar magang karena bakal berguna banget nggak sih, Teo? Iya. Oke. Mulai disiap-siapin mungkin ya buat di CV-nya. Nah, makasih banyak ya Kak atas waktu dan kehadirannya nih di sini. Semoga teman-teman semua yang nonton juga bisa dapat banyak insight dari sini. Oke, sekian podcast algoritma, semoga bermanfaat. Dadah.